Kita hari ini membicarakan tema khusus ya, karena ini bulan ini kan ini hari kemerdekaan ya, tanggal 17. So kita mau memikirkan ini ya Pak, dari judulnya sudah bisa tebak arahnya kemana gitu Pak. Ini kan kita memberikan judulnya perkataan kutipan yang terkenal itu ya, dari Kennedy, ask not what your country can do for you. Dan kalimat berikutnya sudah tahu lah kemana gitu ya, ini seperti kayak judulnya kok bukan judul Kristen gitu ya. Tapi tetap kita membaca dari perspektif ini sih apa Kristen ya, yaitu kaitan Christian faith atau iman Kristen, kekristenan dan nasionalisme ya, dan nasionalisme. Itu gimana sih sebetulnya ini apa kaitannya? Ya ini sudah tema ini sebetulnya gampang-gampang susah ya. Kalau gampang-gampang susah itu gampangnya 2/3, susahnya 1/3. Atau mungkin susah-susah gampang kali ya, susahnya yang 2/3, gampangnya yang 1/3 gitu. Kenapa gampang-gampang susah saya? Karena ini ya, saya waktu kita bicara tentang nasionalisme misalnya gitu ya, kita tahu saya istilah ini ada certain konotasi negatif ya, at least secara internationally gitu. Saya percaya bukan cuma di dunia barat, Amerika gitu bisa, atau Jerman atau apa ya, tapi secara internasional gitu. Cuma kita ya konteks kita di Indonesia agak sedikit berbeda dengan istilah nasionalis ya. Nanti kita akan bahas juga bagian ini. Tapi dari perspektif konotasi ini secara global ya, ini bukan istilah yang positif ya, nasionalisme gitu. Nasionalisme itu dianggap sebagai satu paham ya, yang dekat sekali dengan Chauvinisme gitu. Chauvinisme sudah tahu ya, ini apa? Ya kalau mau pakai contoh yang paling simple ya, Hitler dan partai Nazi nih. By the way, Nazi itu kan singkatan dari nasional sosialisme gitu kan ya, nasional. Ini partai nasional ini bukan partai bukan partai non nasional gitu ya. Ini partai nasional. Nazi itu partai nasional, tapi nasional di sini pengertiannya apa? Nah ini untuk kita mungkin konotasinya nggak biasa, tapi ini sebetulnya konotasi yang lebih common sih gitu ya. Nasional yaitu kebanggaan terhadap satu negara ya, yang dianggap mesti compete dengan negara lain, kita nggak mau kalah gitu ya. Ayo gitu ya. Ini apa? Lalu terus kalau saudara tahu di dalam ini apa narasinya Jerman pada saat itu ya, bahkan di atas negara-negara lain gitu. Ini sangat nggak kompatibel ya dengan iman Kristen gitu, sangat tidak kompatibel. Seperti sudah tahu ideologinya Nazi itu berujung kemana kita sudah tahu gitu ya, dengan slogan Deutschland über alles dan sebagainya gitu. Well kita mungkin nggak gini, kita Indonesia nggak begini lah Pak ya, tapi jangan-jangan karena kita merasa ya tunggu waktunya, ini belum aja gitu, nanti tunggulah. Nanti kalau kita bisa, kita juga akan bersaing dan kita nggak akan kalah dengan negara-negara besar itu ya. Saudara, ini bukan narasi Alkitab loh sebetulnya gitu. This kind of nationalism ya, ini bukan narasi Alkitab, justru sangat berbenturan dengan narasi Alkitab. To be sederhana, narasi kompetisi itu sendiri sudah pasti bukan narasi Alkitab. Kita nggak tertarik sih dengan narasi kompetisi, itu either kita menang atau kalah lah ya. Ya kalau menang jadi sombong, kalau kalah ya mesti nggak rela gitu ya, tunggu waktunya. Nanti kita akan lebih besar daripada bangsa-bangsa lain. Nanti kita juga akan menjadi bangsa lebih besar daripada bangsa-bangsa lain gitu misalnya. Saudara, ini dasar Alkitabnya di mana ya kalimat seperti ini gitu. Dan sudah kejadian gitu, sudah pernah dicoba, sudah dieksperimentasi dan berakhir dengan kerusakan dunia gitu, di Perang Dunia Kedua itu. Model Hitler dan sekutunya. So, waktu kita membicarakan nasionalisme, kita mesti hati-hati ya untuk membicarakan ini di dalam bukan cuma masalah jargon lah. Kalau jargon bisa diperdebatkan gitu ya. Kadang-kadang again di Indonesia kita agaknya menggunakan istilah ini dalam pengertian yang lebih positif daripada negatif. Tapi bagi saya yang lebih penting bukan urusan pemilihan istilahnya, tapi konsep di balik itu tuh sebetulnya apa gitu. Spiritnya ini apa sih sebenarnya waktu kita bicara nasionalisme gitu. Maka ada orang misalnya bicara ya ini nasionalisme no, tapi patriotisme ya oke gitu. Patriotisme itu berbeda dengan nasionalisme. Again, ini bukan cuma sekedar urusan tentang diskusi inilah saya apa jargon gitu atau istilah atau nomenklatur atau apa gitu ya. Tapi ini apa sih bedanya gitu?
Ya, patriotisme di dalam pengertian yang lebih positif dalam arti cinta tanah air, ya, tahu bersyukur, ya, membalas kebaikan negara, atau seperti dikatakan Kennedy ini ya, ask not what your country can do for you, dalam kurung karena your country sudah berbuat banyak kepadamu, tapi tanahlah apa yang kamu perbuat bagi negaramu gitu kan ya. Nah ini narasi seperti ini. Nah ini kita bisa kaitkan dengan narasi Kristen. Tapi bukan narasi nasionalisme yang negara kita sedang bersaing dengan negara lain ya. Terus ya kalau kita masih belum bisa menang ya, tunggu saja waktunya, kita mesti try harder and harder sampai kita akhirnya menjadi negara yang cemerlang. Apa artinya cemerlang? Yaitu surpassing negara lain dan sebagainya. Again, ini belum pernah dicoba loh oleh negara lain, dan dicoba dengan hasil tragedi akhirnya gitu. So, kita nggak going that way, bukan gitu. Not that kind of nationalism yang pasti gitu. Again ya, patriotism, yes gitu maksudnya ada certain cinta tanah air bangsa. Tapi nasionalisme di dalam pengertian ini, tentu saja tidak gitu. Jangan lupa ya, Israel dengan nasionalismenya ya, itu akhirnya mengacaukan pengharapan mereka tentang mesianik. Precisely, karena nasionalisme. We are the chosen nation, gitu ya. Kita ada negara yang lain daripada yang lain. Orang lain, bangsa lain itu nggak ada Torah, kita dapat Torah, gitu misalnya. Oh, nggak salah loh kalimat itu. Itu kalimat benar kok, bukan bohong kok. Tapi saudara mengetahui kan ya, ini nasionalisme gini ya, the Davidic Kingdom yang akan dikembalikan lagi, the revival of the Davidic Kingdom. Akhirnya Yesus sudah datang, tapi mereka nggak bisa lihat Yesus. Saya khawatir dengan model nasionalisme yang seperti ini. Nasionalisme yang akhirnya mengaburkan pandangan kita akan Sang Mesias. Karena kita melihat kita ini so different dengan bangsa-bangsa lain. Kita ini mempunyai ya Taurat kita sendiri, mungkin bukan seperti Israel ya, Taurat gitu ya. Tapi kita punya kebanggaan semacam pinjam istilahnya ini ya, istilah yang dipakai oleh orang-orang New Perspective ini identity marker gitu. Identity marker, distinctive marker. Apa itu artinya? Keindonesiaan gitu misalnya ya, yang mengatasi dan melampaui bangsa-bangsa lain misalnya. Sudah sekali lagi ya, Israel sudah pernah mencoba ini sudah pernah dieksperimenkan, dan akibatnya Yesus disalib akibatnya gitu. Akibatnya Yesus bukan cuma ditolak, bukan cuma orang-orang nggak mau menerima Yesus, bukan cuma nggak mau menerima, Yesus disalib di atas kayu salib gara-gara apa? Gara-gara nasionalismenya Israel. Gara-gara mereka berpikir tentang kuasa politik, ini bagaimana kita bisa mengalahkan Romawi. Kita ini dulu sebetulnya bangsa besar yang nggak kalah besar dengan Romawi. Romawi ini kan baru belakangan, kita sudah bangsa yang tua sekali. Kita pernah punya Salomo, kita punya Daud. Mari kita menghadirkan ini kembali. Nasionalisme itu sangat kuat di Israel. Tapi saudara melihat kan apa yang terjadi dengan model nasionalisme seperti ini. So be careful ya, ini ya, kita mengembangkan model nasionalisme yang nggak kompatibel dengan narasi Alkitab seperti ini. Lalu apa ini? Bagaimana dong kalau begitu ya? Yang memang bikin kompleks itu adalah gini, terus terang ya, ini secara global, even secara biblical sekalipun ya. Secara terminologi biblical theological, nasionalisme agaknya nggak terlalu positif dipakai di dalam ini di dalam kaitannya dengan iman Kristen. Tapi ini yang bikin kompleks adalah kalau di Indonesia istilah ini jadi istilah positif ya. Nasionalis itu maksudnya apa sih? Nasionalis maksudnya saudara bukan penganut yang radikalisme agama gitu kan ya. Ini bukan mau model teokrasi gitu. Bukan mau mendirikan negara agama. Bukan yang aliran radikalis, tapi ini nasionalis gitu misalnya kan. So di sini kita berurusan dengan istilah yang agak sedikit fluid gitu ya, ya tentu kalau secara pengertiannya seperti ini ya kita setuju gitu maksudnya dalam hal ini ya, nasionalis dalam arti bukan radikalisme agama, tapi ini hubungan dengan ini ya di dalam kaitan publik teologi, relasi gereja dan negara atau bukan cuma gereja ya, tapi juga dari agama lain gitu, relasi agama dan negara lah ini secara besarnya gitu. Itu bagaimana kita melihatnya, apakah model teokrasi
bagaimana public teologinya, ini hal-hal yang kita bisa diskusikan gitu. Dan ya tentu kalau untuk konteks Indonesia, despite katakanlah istilahnya ini agak sedikit unik ya, tapi kita setuju dengan konsep nasionalis ya, tentu lebih baik daripada model radikalis agama apapun ya. Entah itu Islam atau Kristen atau Buddha atau agama apapun gitu. Maksudnya yang di dalam pengertian agama yang mau menunggangi negara gitu misalnya, atau negara yang mau menunggangi agama misalnya, kita nggak oke dengan model seperti itu. So ini secara introduksi dulu saya ada kompleksitasnya waktu kita membicarakan tentang istilah nasionalisme ini ya. Hopefully kita sadar gitu sehingga kita waktu kita memetakan, waktu kita melakukan diferensiasi, kita bisa melakukannya dengan tepat itu. Kita membaca beberapa bagian Alkitab, ya. Ini tentu saja pilihannya nggak komprehensif. Saudara bisa tambahkan nanti ya kalau ada pertanyaan, mungkin bagaimana Pak, tapi dengan ada ayat seperti ini, kita bisa tambahkan lagi. Tapi beberapa yang ini ya, kita bisa baca di sini. Mazmur 33 ya, 12 dan seterusnya ya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Saudara, ini ayat firman Tuhan ya. Ini ayat firman Tuhan, nggak mungkin salah kan ya. Tapi saudara tahu kan ayat ini bisa diselewengkan oleh pembacaan orang Israel sehingga menjadi nasionalisme yang keliru. Precisely karena ayat ini. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Yahweh. Siapa bangsa yang Allahnya Yahweh? Israel kan? Israel bangsa yang lain tuh Allahnya mereka bukan nggak ada Allah, mereka punya Allah lain palsu, Allah palsu, ilah-ilah palsu gitu ya. Tapi yang punya Allah sejati, Yahweh, itu cuma Israel berbahagia. Kita ini chosen nation, bangsa yang dipilih sebagai miliknya sendiri. Ini ada dasar ayat Alkitab ya. Tapi saudara bisa langsung melihat kan di sini kan penghayatan yang keliru itu. Ini model nasionalisme yang berbahaya sekali, kalau dimengerti seperti ini. Dan kayaknya ada ya narasi negara yang mencoba biar chosen nation gitu. Ada ini model kayak begini masih ada sampai sekarang gitu. Nggak harus cuma Israel gitu. Apa kita mau model ini, model nasionalisme seperti ini yang menuju kepada chauvinisme gitu. Tapi kalau kita melanjutkan pembacaannya itu kita harusnya jelas ya yang dimaksud di sini apa, bukan itu penghayatannya. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia membentuk mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Perhatikan ya, Mazmur ini nggak mungkin dihayati secara nasionalis gitu ya. Karena apa? Very simple reason. Ini ada polemik dengan urusan kuasa militer. Kuda adalah harapan sia-sia. Ya zaman dulu belum ada bom atom ya. Zaman dulu belum ada tank. Lalu apa senjatanya? Ya inilah kuda. Gitu. Ini kuasa militer sebetulnya. Jelas ya, explicitly dikatakan raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Ini bukan kuasa doa maksudnya. Certainly bukan ngomongin kuasa doa. Ini ngomongin kuasa militer maksudnya. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Again, kekuatan apa sih? Kekuatan negosiasi gitu. Kekuatan militer ini maksudnya gitu. Kekuatan keperkasaan pahlawan yang masih muda. Maksudnya Mazmur ini ada direct polemik dengan gambaran bangsa yang mengerti nasionalis itu sebagai kekuatan militer. Makanya Israel waktu mencoba ya menghidupi ini model apa ini ya, Davidic Kingdom di dalam pengertian yang politis, di dalam pengertian yang military ya, itu makin lama makin jauh dari narasi Alkitab itu. Maka kita kalau memikirkan ini ya kuasa, terutama di dalam pengertian kuasa militer, dan kita terganggu sekali dengan urusan-urusan militer, saya pikir kita sebetulnya ini kita ini punya visi yang jelas nggak tentang kerajaan Allah. Gitu. Mazmur ini again ada direct polemik dengan gambaran negara bangsa yang ditekankan kejayaannya ya, terutama dari dimensi kuasa militer. Ya, mungkin kita sekarang bisa ganti ini ya, ganti variasi yang lain. Oh enggak sih, enggak kuasa militer, enggak. Indonesia kan enggak ada lah ya bom atom dan sebagainya. Tapi kita bisa belok ke tempat yang lain. Di sana apa saya? Might be sensitif untuk kita ini. Kekayaan alamnya.
Tapi sebenarnya sama saja. Bangsa yang berbahagia adalah bangsa yang punya kekayaan alam yang melampaui bangsa-bangsa lain. Bangsa lain itu tandus kita, kekayaan alamnya. Well, sound seperti oke ya, so ya. Ini nyerempet-nyerempet sih sebetulnya gitu. Alkitab nggak bicara itu loh, saya. Nggak bicara bangsa ini superior, lebih ya. Terus kita membicarakan nasionalisme. Kita nggak boleh minder karena kita adalah bangsa yang kaya alamnya. Nggak ada dasarnya so ini di dalam Alkitab. Ini nyerempet-nyerempet memegahkan kuasa militer. Cuma bukan kuasa militer di sini dimegahkan, tapi kekayaan alam. Kan sama so sebetulnya. Di sini nggak bicara kekayaan alam, so bicara apa di sini? Bicara kalau saudara lihat di dalam hal ini ya. Itu bangsa yang berbahagia itu yang disebut Allahnya Tuhan itu adalah yaitu yang berharap akan kasih setia Tuhan. Sesungguhnya saya kekuatan bangsa ya kalau mau bicara kuasanya pun ya, yang bukan kuasa militer itu yang dibicarakan dengan Mazmur 33 ini yaitu satu sederhana ini pengharapan akan kasih setia Tuhan. Bukan kuasa militernya, bukan karena dia termasuk anggota apa ini G berapa saya sampai lupa G inilah kelompok itu atau kekayaan alamnya lah atau jumlah orang yang menang Olimpiade emas lah atau apa dan bukan itu saya nggak bicara itu Alkitab bicara bangsa yang berbahagia bangsa itu kuat ya dikasih Tuhan tahu dari mana ya tahu dari bukan karena dia memiliki Torah bangsa lain nggak memiliki Torah gitu misalnya ya. Sudah pernah dicoba saya eksperimentasi itu atau lebih religius gitu yang bahasa lain itu sekuler nggak religius seperti kita sudah pernah dicoba juga eksperimentasi itu apa saya yang membedakan di sini menurut Mazmur 33 sederhana bangsa ini berharap akan kasih setia Tuhan tidak membanggakan kuasa militernya tidak membanggakan berapa banyak medali emas yang dia menang di dalam Olimpiade, tidak membanggakan kekayaan alamnya, tidak membanggakan berapa banyak negara ini pemenang Nobel Prize-nya gitu ya, tidak membanggakan negara ini berapa besar jumlah penduduknya dan sebagainya. Ini kompetisi dunia, Saudara. Bukan narasi Alkitab, bukan Saudara. Ini bukan berarti kita nggak menghargai kekayaan alam di Indonesia loh, bukan itu tentu saja poinnya ya. Tentu kita bisa terharu ya. Kita ini kok heran ya. Negara ini subur sekali, ini berkat Tuhan, nggak salah itu. Tapi saudara kalau mau menekankan nasionalis di dalam gambaran kekayaan alam gitu misalnya ya kita bisa tanya ini bedanya apa ya dengan negara yang memegahkan nasionalisme dengan kekayaan senjatanya? Kan nggak terlalu beda kan sebetulnya saya. Yang ini senjata, yang ini kekayaan alam, ya sama-sama kan sebetulnya ini apa kebanggaannya. Apa yang ada pada bangsa itu sama kan sebetulnya itu. Ya mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau senjata itu dibikin sendiri, kalau kekayaan alam itu pemberian Tuhan. Nah, hopefully kita mengerti ini gitu ya. Seperti Israel itu nggak seharusnya bangga karena mereka memiliki Torah. Kenapa? Karena Torah itu bukan karena kehebatan Israel. Ini pemberian Tuhan kan Torah sebetulnya. Nah, hopefully kita ingat ini ya, teologi anugerah gitu. Kalau kita ingat ya bagus gitu. Tapi seperti dikatakan Paulus kan ya, kalau kita tahu ini kita menerimanya, ini bukan alasan untuk boasting dong berarti. Kamu kok memegahkan diri seolah-olah kamu tidak menerimanya. Kalau kamu memang menerimanya, lalu kamu kenapa memegahkan diri? Kekayaan alam itu pemberian Tuhan. Berarti bukan jadi dasar untuk kemegahan. Karena ini pemberian Tuhan, kecuali itu hasil usahamu. Lain lagi begitu kan ya. Lebih ada logik untuk memegahkan diri. Nah kalau kita bilang ini adalah pemberian Tuhan. Nah what's the point ya saudara memegahkan ini sebagai sesuatu yang khas gitu misalnya Indonesia atau bangsa-bangsa yang lain ya. Jadi saudara perhatikan ya, Alkitab waktu membicarakan ini gak gampang saya tema ini ya. Kadang-kadang kita pikir otomatis gitu aja lah, Alkitab pasti mendukung lah nasionalisme. Sebentar gitu. Di dalam pengertian apa sebetulnya Alkitab mengatakan ini ya, cinta tanah air, yang ada tempatnya jelas gitu. Paulus ya, dia seorang yang mencintai bangsa Yahudi. Dia mencintai, dia bukan gak mencintai. Tapi kita melihat kehidupannya itu adalah kehidupan yang melayani orang-orang Gentiles. Lalu Paulus kurang nasionalis gitu. Saudara berani mengatakan Paulus orang yang kurang nasionalis atau tidak cinta tanah air? Atau saudara berani mengatakan Paulus ini religius radikalis gitu, misalnya lebih lagi gitu ya. Paulus ini adalah seorang radikalis agama sebetulnya gitu. Wah, maksudnya apa ya gitu ya? Kan jadi repot ini saya kita mengatakan seperti ini. So perhatikan ya ini profil Mazmur 33 ini. Bangsa yang berbahagia
Bangsa yang Allahnya Tuhan. Apa sih ini artinya gitu? Filipi 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita, citizenship, kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya saudara bisa tahu sekarang arah saya kira-kira kemana gitu ya. Kewargaan kita di dalam sorga. Ada ayat-ayat dan kita tahu bukan cuma ayat ini yang merelativisasi ya. Merelativisasi yang berusaha untuk surpassing, transcend apa paspor yang ada pada saudara. Kewarganegaraan di dunia ini ya. Ada tempatnya tentu saja. Tapi ini terus kemudian dilampaui dengan ayat-ayat seperti ini. Kewargaan kita, kewargaan kita itu di dalam sorga. Oh sudah, apakah ayat-ayat ini mendiscourage nasionalisme gitu? Mendiscourage atau pakai istilah lebih tepat ya, mendiscourage patriotisme gitu? Atau ayat ini, oh berarti ya pada dasarnya semua negara sama saja gitu misalnya ya, gak perlu ada kekhususan gitu misalnya. Apakah ke situ arahnya? Ya, jawabannya sih tidak. Tapi jawaban tidak bukan berarti terus kemudian, oh jadi kalau begitu nasionalisme. Ya mungkin tidak juga gitu. Karena ini ada certain relativisasinya kok ayat ini gitu. Maksudnya ini kan transcend keyahudiannya Paulus ya. Transcend keyahudiannya Petrus, Yohanes dan lain-lain. Transcend ini gitu. Kewargaan kita di dalam sorga. Dan sudah pasti juga transcend orang-orang yang tanda kutip paspornya, ada paspor sih waktu itu ya, yang paspornya Romawi atau Yunani sama juga ditranscend, direlativisasi. Kewargaan kita di dalam sorga. Saudara, narasi kerajaan Allah itu again ya, ini membawa kita untuk mengerti ini. Kalau saudara cuma bilang, wah saya Indonesia, kewarganegaraan Indonesia dan sebagainya, tapi saudara nggak mengerti Filipi 3 ayat 20, I don't think kita ini mengerti narasi Kristen. Lalu bagaimana kaitannya antara kewargaan di sorga ini ya dengan kewargaan di dunia? Gitu. Nah kita mengambil contoh Paulus sendiri. Paulus pernah mengatakan ya, dia bahkan rela ini bahasa yang berat sekali ya, dia rela terkutuk demi bangsanya sendiri gitu ya. Ini bahasa hiperbol sih memang gitu ya. Rela terkutuk asal bisa memenangkan mereka. Tapi ternyata ini adalah bangsa yang ya tegar tengkuk gitu. Bangsa yang tidak taat kepada Tuhan, dan akhirnya justru Paulus bukan dengan sukacita ya, tapi saya percaya juga ada sakitnya gitu. Ya dia harus melihat, tapi dia menerima juga ini kekayaan hikmat Allah yang seperti yang melampaui pikiran. Dia menyaksikan di dalam Roma bagaimana ketidaktaatan Israel justru membawa bangsa-bangsa lain untuk masuk ke dalam kewargaan di dalam sorga ini. Pasti ada pergumulan tersendiri juga untuk Paulus gitu. Paulus orang Yahudi, dia orang Yahudi sejati, dia orang Israel sejati ya. Dan dia mencintai orang sebangsanya, bukan nggak mencintai. Sampai mengatakan kalimat itu ya, aku rela terkutuk demi orang sebangsaku kalau saja aku bisa menyelamatkan mereka. Tapi ternyata nggak segampang itu juga. Dan Paulus dipanggil untuk melayani bangsa-bangsa lain yang bukan orang Israel, bukan Yahudi. Jadi bagaimana ini? Apakah ini non-nasionalisme? Ya, paling enggak ini ayat-ayat seperti ini ya membuat kita untuk berpikir lagi apa sih sebetulnya patriotisme atau jiwa patriotik yang diajarkan oleh Alkitab itu apa sih sebetulnya gitu. Kenapa ada ayat-ayat seperti ini ya? Seperti justru malah merelativisasi nasionalisme. 1 Timotius 2 ayat 1-3 ya. Ini saya membagikannya mungkin bukan dalam pengertian yang linear, tapi seperti kayak ini ya, saya satu puzzle yang kita taruh, yang terharap pada akhirnya saudara bisa melihat gambarannya agak lebih utuh ya. Again, ini belum selesai juga sih, karena masih ada ayat-ayat yang lain kita nggak bisa bahas semua pada hari ini ya. Mungkin saudara bisa tambahkan, tapi kita baca dulu 1 Timotius 2 ya, 1 Timotius 2 ayat 1-3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, pemerintah lah maksudnya ya. Dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan.
Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Cinta negara, maksudnya apa saya? Doakan pemerintah, jelas sekali ya di sini ya. Kalau kita mencintai negara kita, ya kita mendoakan raja-rajanya, kita mendoakan presidennya, kita mendoakan wakil presidennya, kita mendoakan para menterinya, kita mendoakan kabinetnya, kita mendoakan DPR, MPR, ya semua pembesar itu. Ya jelas waktu di sini dikatakan raja-raja ya bukan rajanya negara lain, ya rajanya dia pasti gitu ya. Maksudnya ya kita tinggal di negara apa ya, kita mendoakan pemerintah negara itu, jelas sekali kok konsepnya pasti seperti itu. Tapi ini pun saya di dalam pengertian ini, saudara perhatikan ya, itu pun ya di dalam kaitan dengan supaya kita ini bisa hidup tenang, tentram ya. Ini live a peaceful and quiet life. Saudara di sini jangan tafsir ya ujung-ujungnya untuk lu sendiri gitu ya. Kamu doa untuk pemerintah, tapi ujung-ujungnya untuk lu sendiri. Jangan dibaca ke sana saya. Maksudnya bukan itu. Tapi di dalam pengertian waktu pemerintah itu memerintah dengan adil, ya, memerintah dengan benar, maka rakyatnya itu bisa beribadah. Rakyatnya itu bisa hidup tenang, hidup tentram, hidup di dalam segala kesalehan, ya. Godliness, godly, ya di sini istilah yang dipakai di dalam terjemahan Inggris ya. Hidup di dalam kesalehan. Jadi saudara melihat ya, pemerintahan yang benar, yang adil, ini bukan an end in itself, bukan saya. Ini bukan goal the chief end, the chief goal, bukan. Tapi ini mengapa perlu kita mendoakan seperti ini agar manusia itu bisa hidup di dalam kesalehan, live a peaceful and quiet life, godly, ya. Hidup di dalam kesalehan. Dan ini penting saya. Kenapa? Ya karena orang memang seharusnya sebagai manusia, ya itu hidup beribadah kepada Allah. Dan dia jangan terganggu ibadahnya. Dia jangan terganggu kesalehannya. Ya, dia perlu ketenangan untuk bisa menjalankan hidup di dalam segala kesalehan. Ya. Nah, untuk ini kita mendoakan pemerintah. Pemerintah supaya bisa menyediakan situasi yang kondusif sehingga masyarakatnya, rakyatnya itu bisa beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukurlah di dalam hal ini ya, Indonesia adalah bukan negara yang menganiaya orang beragama ya, bukan. Negara kita adalah negara yang ini anugerah umum besar ya, kita bersyukur untuk hal ini berkat Tuhan, nggak taken for granted ya, nggak selalu ada pada setiap negara. Nah di sini kalau saudara mau boasting, saudara boleh boasting, tapi boasting in the Lord ya, boasting in the Lord karena apa? Karena ini adalah anugerah umumnya dari Tuhan ya. Nggak semua negara ini memberikan kebebasan agama. Nggak semua negara itu menginginkan rakyatnya itu bisa beribadah dengan tenang ya. Ya kita bersyukur kalau di Indonesia ada kehidupan yang seperti ini gitu. Ya kita doakan terus pemerintah supaya pemerintah juga tetap menjalankan keadilan ya, menjalankan kebenaran, nggak berpihak kepada agama tertentu, tapi bisa memberikan ini ya kebebasan beragama yang memang diberikan oleh Tuhan ini, sehingga orang bisa hidup dengan tenang ya, dengan tentram, hidup di dalam kesalehan ya. Kita doakan pemerintah supaya bisa menjalankan tanggung jawab ini yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam kuasanya gitu. Yeremia 29 saya mungkin ini ayat yang terakhir ya, ayat yang terakhir yang kita baca. Ayat ini cukup terkenal ya, dan ini ada ya saya boleh tafsirkan dalam kaitan juga dengan cinta negara atau ya lebih sempit bahkan ya, cinta kota di mana kita tinggal. Kita tinggal di Jakarta ya, ada tanggung jawab. Saya baca ayat 7, ayat yang terkenalnya. Usahakanlah kesejahteraan kota ya. Kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ini perhatikan deh saya, konteksnya ini konteks pembuangan loh. Ini bukan Yerusalem, bukan ya. Ini adalah kota di mana Israel itu dibuang di sana gitu. Jadi kalau mau bicara tentang nasionalisme, kalau mau bicara tentang apa ya ini negara, ini bukan negaranya Israel loh sebetulnya gitu. Ini adalah negara lain. Ini adalah kota yang lain yang Israel itu dibuang di sana gitu. Tapi itu pun ya Tuhan itu mengatakan usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
Sekali lagi ya, ini jangan ditafsir dalam pengertian, lu mengusahakan kesejahteraan, ujung-ujungnya supaya lu sendiri yang sejahtera. Jangan ditafsir ke sana, saya maksudnya. Bukan ya. Tapi maksudnya bahwa gini ya, waktu kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal, ya, even itu bukan negara kita, even apalagi itu negara kita ya, ini argumentasi from lesser to greater ya. Bahkan katakanlah itu bukan negara kita pun, tetap harus mengusahakan kesejahteraan kota tersebut ya. Mengapa? Karena tanpa kesejahteraan ini ya kita sendiri juga nggak bisa hidup peaceful akhirnya. Ini sangat dekat dengan 1 Timotius 2 tadi ya. Kita mendoakan pemerintah ya, supaya pemerintah dengan adil, dengan benar ya. Kenapa? Karena pemerintah yang memerintah dengan benar, dengan adil, yang nggak berpihak gitu ya, itu menggaransi, ya, menyediakan, ya, menciptakan situasi yang kondusif, rakyatnya bisa live a peaceful and quiet life godly. Maka di sini sama dikatakan ya, kita bertanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan kota ya, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan umat Allah juga, kesejahteraan orang percaya. Kita intinya jangan egois lah, saya melihat kesejahteraan saya gitu ya. My shalom is my shalom. Ya, kota saya ya, itu urusan yang lain, itu bukan bagian dari hidup saya. Itu urusannya yang lain lagi. Saya nggak bertanggung jawab. Yang penting adalah kesejahteraan saya. Tidak, Alkitab mengatakan kesejahteraan kota di mana kamu tinggal itu adalah kesejahteraanmu. Gitu. Berarti ada sense of belonging saya di sini. Gitu. Kita nggak bisa karena ini kan bukan negara saya ya. Atau saya juga nggak lahir di sini ya, saya aslinya tuh sebenarnya dari pulau lain misalnya gitu ya. Jadi bodoh amat dengan kota ini gitu, nggak bisa saya. Ini adalah tempat yang meskipun Israel itu dibuang ke sana, tapi Tuhan menghendaki supaya Israel ini juga menjadi shalom, mencari ya, mengejar shalom, mengusahakan shalom bagi kota tersebut. Nah ini saya, kalau kita mau bicara tentang patriotisme ya, ini melampaui patriotisme even gitu. Sekali lagi ya, katakanlah saudara tinggal di yang bukan Indonesia pun, saudara tetap harus mengusahakan kesejahteraan demi kota tersebut. Apalagi tentu saja kita tinggal di negara kita sendiri. Apalagi sudah nggak usah tanya lagi ya, ini negaramu gitu. Usahakanlah kesejahteraan di kota, di negara di mana kamu tinggal. Jadi apa sih ini apa ya sebetulnya ini ya, yang dibicarakan Alkitab tentang cinta negara, cinta tanah air itu ya. Saya 3 poin sederhana saja. Yang pertama kita ini so blessed ya, kita ini menerima sudah banyak sekali dari negara di mana kita lahir ya. Kita ini berhutang gitu sebetulnya. Lalu orang yang normal, yang wajar, ya dia balas lah ya, dia give in return gitu. Dan bukan cuma hanya dengan membayar pajak maksudnya, ya membayar pajak itu yang paling kecil, the least ya, tapi kurang lah sebetulnya saya nggak bisa mengatakan the least we can do, ini nggak cukup sih ini, cuma membayar pajak, nggak cukup lah tentu saja gitu. Tapi saudara, apa ya, terus sebagai warga negara yang bersyukur itu apa gitu, kita ini menerima sudah demikian banyak loh, kita harusnya itu mengembalikan ya, memberkati gitu. Maksudnya begini, saya nggak cukup hanya dengan saudara berpikir, oh nasionalis itu adalah saya bangga menjadi orang Indonesia, karena saya orang Indonesia, darah saya Indonesia, saya tinggal di Indonesia, ya tinggal di Indonesia, tapi saudara nggak give in return. Saudara tinggal di Indonesia, tapi mindsetmu cuma bagaimana mengeruk kekayaan dari Indonesia. Ini nggak ada urusannya dengan patriotisme, nggak ada urusannya dengan cinta negara. Ini namanya memeras negara. Saudara sih kelihatan fenomenal seperti tetap tinggal di Indonesia, tapi mungkin kita berpikirnya adalah, iya karena di Indonesia lebih gampang cari uang daripada di luar negeri. Kalau gini kita egois dong berarti. Ini urusannya apa ya dengan narasi kerajaan Allah? Secara fenomena tinggal di Indonesia, ya saudara tinggal di Indonesia, tapi your mindset adalah bagaimana mengumpulkan kekayaan di bumi Indonesia. Ini bukan give in return kalau seperti ini, bukan. Tetap mindsetnya, ya tetap saya bisa dapat apa dari negara. Negara memberi apa? Apa yang saya bisa keruk dari negara ini gitu misalnya. Celaka saya, orang Kristen kok berpikirnya seperti ini. Tinggal di Indonesia. Oh iya, tinggal di Indonesia. Phenomenally tinggal di Indonesia. Hatinya sama sekali bukan untuk Indonesia. Mungkin ada orang yang tinggal di luar negeri, mungkin ya saya. Mungkin tinggal di luar negeri. Tapi hatinya bisa lebih untuk Indonesia, mungkin saja gitu. Tapi tentu saja juga ada juga orang yang tinggal di luar negeri karena memang nggak punya hati untuk Indonesia. Ada, karena mereka mencari kenikmatan fasilitas hidup mereka sendiri. Karena itu mereka nggak mau tinggal di Indonesia. Ya ada pasti gitu.
Tapi saya mau mengatakan apa saya? Yang tinggal di Indonesia seperti saudara dan saya, kita nggak otomatis kita pasti lebih cinta negara loh. Cinta negara itu ya, mencintai itu artinya memberi. Bukan cuma sekedar tinggal di atasnya, bukan. Tapi saudara memberi maksudnya gitu. Yang kedua saya, kita jangan mencampur adukkan antara ini ya, cinta negara di dalam konsep Alkitab dengan satu panggilan yang nggak boleh tinggal di luar negeri sama sekali. Ya kalau saudara pakai konsep seperti ini, Paulus jadi orang yang keliru sama sekali ya. Berarti dia dianggap nggak cinta bangsanya sendiri gitu ya. Karena apa? Kok penginjilan di antara bangsa-bangsa lain, kenapa dia nggak tetap di Israel saja gitu misalnya? Kenapa dia malah pergi ke Korintus lah, ke Efesus lah, dan sebagainya. Ini mana cinta negaranya? Nggak tepat saya mengatakan seperti ini. Jangan lupa ya, Matius 28 itu mengatakan, make disciples of all nations. All nations. Ini again, transcends nasionalisme berarti kan ya. Jadikan murid, ya murid-murid, memuridkan apa? Semua bangsa. Semua bangsa justru di sini gitu. Hati-hati dengan nasionalisme yang sempit, saudara cuma mau memberkati orang sesukumu saja gitu misalnya, atau orang yang sekota dengan engkau saja gitu, atau orang yang sebangsa dengan engkau. Itu kesempitan hati. Ini berbenturan dengan narasi Alkitab gitu. Jadi apa sih sebetulnya ini apa di dalam kompleksitas ini ya, profil yang dihadirkan oleh Alkitab? True nationalist itu apa sih sebetulnya gitu? Orang yang betul-betul cinta tanah air itu apa sih? Sederhana sebetulnya jawabannya, konklusinya, yaitu menghidupi hidup yang berkorban. Regardless saudara di Indonesia atau di luar Indonesia, tapi hidup yang berkorban. Hidup yang memberi, bukan hidup yang mengeruk ya. Saudara tinggal di Indonesia, tapi mentalitas mengeruk gitu misalnya, sama itu bukan mencintai negara, itu memeras negara namanya. Kita sebel dengan para koruptor, betul kita sebel dengan para koruptor, karena para koruptor itu nggak cinta negara sebetulnya, dan mereka selalu ada di Indonesia. Kita harap mereka kalau bisa keluar dari Indonesia aja sekalian gitu. Mengapa? Ya karena mereka nggak ada life of sacrifice, karena mereka nggak ada pengorbanan dalam kehidupannya. Dia mereka tetap bercokol di Indonesia. Kita bilang mendingan mereka ke negara lain, ke laut aja lah sekalian gitu. Betul Tapi kita nggak ngomongin koruptor lah, kita ngomongin kehidupan kita saja, gitu. Kehidupan saudara dan saya. Kita sendiri bagaimana ya? Kita di Indonesia ini ngapain ya sebetulnya gitu? Kita mengumpulkan kekayaan ya, mumpung ya negara kita subur, mumpung negara ini kaya alamnya, ini kesempatan saya bisa apa gitu ya, mengumpulkan banyak uang. Kalau kayak begini ini ya mendingan ke laut gitu. Mendingan saudara ke laut saja kali. Gak terlalu beda jauh ya dengan para koruptor itu. Ini bukan orang yang cinta negara, bukan. Ini orang yang ya cuma jadi benalu di Indonesia. Orang yang cuma pengeruk sebetulnya gitu. Tapi nggak ada sumbangsi apa-apa gitu. Tapi saudara dan saya bukan dipanggil ke sana, bukan. Kita dipanggil untuk give in return, ya. Betul, kita nggak dipanggil sempit hanya mencintai orang Indonesia saja, betul. Kita perlu mencintai dan memuridkan bangsa-bangsa lain. Benar, benar. Ya, tapi cintailah juga orang-orang sebangsamu kan, seperti Paulus juga tetap mencintainya. Paulus bukan karena dia terlalu kecewa gitu dengan orang Israel. Wah, saya kecewa sekali dengan Israel. Saya pergi ke Yunani. Enggak, Paulus bukan begitu. Saya bukan. Dia tetap mencintai. Dia tadi kita mengatakan dia rela, bahkan kalau mungkin terkutuk ya, karena ini bangsanya yang menolak Tuhan. Aku rela terkutuk ya. Asal mereka ini bisa diselamatkan. Tapi ini bahasa ini ya, bahasa yang hiperbol gitu. Intinya adalah kita tahu dari kalimat itu, Paulus tetap mencintai orang-orang sebangsanya, meskipun dia juga terbuka untuk bangsa-bangsa lain. Ya. But apa sih artinya Apa artinya mencintai? Ya mencintai sederhana. Mungkin kata kuncinya di sini ya, waktu kita bilang cinta tanah air, itu kata kuncinya bukan tanah airnya, tapi cintanya yang menjadi kunci gitu. Bukan di dalam tanah air, tapi di dalam cinta. Betulkah engkau mencintai tanah airmu? Dan bukan memerasnya gitu. Dan bukan memperalatnya. Dan bukan menginstrumentalisasikannya. Dan seterusnya. Betulkah engkau, saudara dan saya, mencintai? Ya. Kalau kita mencintai, ya kita memberi. Ya. Kita menjadi berkat. Kita mengusahakan shalom bagi negara di mana kita tinggal, bagi kota di mana kita
tinggal. Ya harap kita mempunyai sikap hati yang seperti ini ya. Again, we are so blessed, benar. Negara kita ini negara yang sangat diberkati Tuhan despite segala kelemahannya. Saudara dan saya berutang ya. Mari kita memberi kembali apa yang kita sudah pernah terima ya, diberikan Tuhan, pemberinya Tuhan melalui tanah air kita. Bagaimana kita mengembalikannya gitu ya, yang seharusnya lebih daripada sekedar bayar pajak ya, lebih daripada itu harusnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mengingat kita warga negara kerajaan Allah, seberapa jauh kita harus mengusahakan kesejahteraan negara kita, boleh diberikan beberapa contoh yang benar dan yang salah. Since tadi Pak Billy juga memang sudah mengkaitkan dengan kerajaan Allah ya. Iya, panggilan setiap orang berbeda ya. Ada orang yang terus kemudian dipanggil untuk menjadi berkat di luar negeri dan sebagainya. Again, kata kuncinya memberkati, mencintai, mengorbankan diri ya. Kalau itu terjadi, nggak harus ada tuduhan-tuduhan kamu kurang cinta negara. Again, tadi Paulus ya. Paulus juga banyak melayani orang-orang ini kan, bangsa-bangsa lain gitu. Dengan Alkitab nggak pernah memberikan tuduhan judgement seperti kayak Paulus ini kurang cinta tanah airnya atau apa, kan nggak ada sama sekali gitu ya. As long as kita ini hidupnya adalah hidup yang membagi, memberi, melayani gitu. Karena kalau kita disempitkan hanya cuma boleh menjadi berkat bagi negara kita saja, nah itu bisa menjadi model kesempitan nasionalisme yang keliru, yang nggak ada dukungan Alkitabnya gitu. Seberapa jauh kita mengusahakan kesejahteraan negara kita? Ya selama kita berada di situ ya, saudara ada di sana, saudara ada di Jakarta, ya kita mengusahakan kesejahteraan di kota tersebut. Saya kurang mengerti sih istilah seberapa jauh gitu ya. Ya sejauh mungkin lah ya. Kita ada di sana. Kalau saudara tanya seberapa jauh ya sejauh mungkin, sebisa mungkin kita mengusahakan kesejahteraan negara di mana kita tinggal gitu. Boleh diberikan beberapa contoh yang benar dan salah. Tadi waktu saya sharing sudah sebetulnya ini sih ya, ada contoh-contoh yang salah. Misalnya sekedar tinggal di tanah air, tapi sebetulnya mentalitasnya mentalitas mengeruk, bukan mentalitas membagi dan berkorban ya. Itu ya nasionalisme yang palsu bagi saya gitu. Ini kelihatan aja seperti kayak cinta negara, tapi sebetulnya mungkin cinta uang sih sebetulnya, bukan cinta negara. Negara cuma diperalat gitu untuk menghasilkan uang bagi dia sendiri. Again ya, kalau yang benar bagaimana ya, sudah dipanggil untuk hidup melayani, dan melayani selalu perlu pengorbanan. Ya, kita bergumul kepada Tuhan ya. Tuhan tuh taruh saya di mana, dan di sana saya itu bisa memberkati. Gitu. Saudara jangan tanya, saya tinggal di mana ya, saya mendapat fasilitas hidup terbaik, misalnya gitu ya. Saya tinggal di mana yang saya bisa paling gampang cari uang. Aduh, ini pikiran apa sih kayak gini nih ya? Pikiran orang yang either belum mengenal Tuhan atau nggak bertumbuh atau bagaimana ya sebetulnya gitu. Tapi sudah tanya, ini tempat di mana ya yang saya bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat itu. Ada kebutuhan yang saya bisa layani, ada kekurangan, ada bolong yang saya bisa isi. Ini jangan dibaca dalam spirit heroisme ya, bukan gitu, bukan spirit heroisme, tapi di dalam pengertian kerendahan hati yang mengumulkan. Oke, saya melihat ada kebutuhan ini, saya melihat ada kekurangan ini. Ya siapa tahu Tuhan mau memakai kita untuk mencukupkan ya kebutuhan yang kurang itu. Nah, kalau kita bisa berpikir seperti ini, kita adalah orang-orang yang berbahagia, regardless saudara di Indonesia atau di luar Indonesia. Seperti waktu di Yeremia 29 ini ya. Ini mereka di luar Israel kan ya, di luar tanah perjanjian, di exile actually. Tapi tetap Yeremia mengatakan, Tuhan mengatakan melalui Yeremia, kamu mesti selalu mengusahakan kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Ya, hopefully menjawab ya. Ya, oke. Pertanyaan yang kedua ini bisa digabung dengan yang keempat ya, dan ini juga saya coba gabungkan dengan pertanyaan yang memang sudah kita kumpulkan sebelumnya ya dari minggu-minggu lalu. Nah, Indonesia menganut Pancasila yang tidak kapitalistik, tapi nyatanya hari ini sangat kapitalistik. Bagaimana seharusnya kita sebagai warga negara menyikapi hal ini? Lalu di pertanyaan yang paling bawah, demokrasi, kapitalis, liberal, komunis seringkali terbukti gagal dalam penerapannya. Apakah ini menggambarkan bahwa negara butuh kepemimpinan atas dasar teokrasi?
Nah, ini bisa digabungkan dengan satu pertanyaan juga yang kira-kira lebih general. Sistem pemerintahan yang bagus menurut teologi Kristen itu seperti apa? Apakah ini tadi ya, demokrasi, kapitalis, liberal, komunis, atau teokrasi? Gitu. Oke. Ya. Banyak juga ya pertanyaannya. Itu benar sih berhubungan seperti sangat berhubungan. Jadi kita langsung sekaligus mampatkan aja, Pak Billy. Ya, oke. Jadi gini ya, saya tetap jawab satu-satu lah gitu ya. Gini saya. Oke, Indonesia sebetulnya Pancasila ya. Pancasila itu by the way ini ya, itu apa beautiful ya saya prinsip ini gitu. Seperti kita apa ini mengertinya gitu. Ini bijaksana yang diberikan kepada para apa istilahnya ya, pendiri atau apa ya, pelopor, dan ini luar biasa ya gitu, konsep seperti ini gitu. Dan seperti saudara amati bahwa akhirnya lambat laun kok jadi lebih kapitalis daripada Pancasilais gitu misalnya, padahal Pancasilais harusnya nggak seperti itu gitu. Misalnya ada ini kan apa itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab gitu misalnya kan. Ini kalau dimengerti dari kapitalis ya bisa nggak nyambung gitu ya. Tapi mungkin kenyataannya bagaimana gitu kan ya, keadilan sosial gitu misalnya ya, social justice. Ini gimana kompatibilitasnya dengan kapitalisme gitu. Nggak bisa nggak bisa dipungkiri bahwa bisa hadir ideologi-ideologi yang lain gitu. Ya sekarang pertanyaannya adalah, ya saudara memilih narasi kerajaan Allah atau ideologi-ideologi yang jauh itu, kapitalisme misalnya. Ya silakan saudara bandingkan. Ideologi Pancasilais ya lebih dekat nggak dengan narasi kerajaan Allah daripada kapitalisme? Kalau menurut saudara ini lebih dekat dengan narasi kerajaan Allah, ya sudah jangan menghidupi kapitalisme dong kalau begitu. Karena apa? Ya bukan sekedar karena ini bukan falsafah negara kita, tapi untuk kita orang Kristen, terutama alasannya karena ini jauh dengan narasi kerajaan Allah. Kapitalisme itu jauh dengan narasi kerajaan Allah, apalagi kalau driven by greed. Nah tentu saja waktu kita bicara kapitalistik ini juga bisa ini ya, ini kan diferensiasinya kan kaya juga. Ini kapitalisme tahun berapa maksudnya? Yang diajarkan oleh siapa? Kan ini berkembang terus ya. Kapitalisme yang di mana juga ya, model seperti apa? Yang diajarkan oleh Adam Smith dengan yang sekarang mungkin sudah ada gap juga, dan nggak sedikit gapnya gitu. Jadi kita mesti ada diferensiasi juga pastilah waktu membicarakan kapitalisme. Waktu Max Weber membicarakan kapitalisme mungkin lain lagi dengan gambaran kapitalisme sekarang. Ini kan perlu diferensiasi ya untuk memetakan ideologi ini di mana sekarang posisinya. Tapi intinya sederhana lah, everything yang nggak sesuai, nggak kompatibel dengan narasi kerajaan Allah, jangan dihidupi loh. Karena panggilan kita itu menghidupi narasi kerajaan Allah. Misal sambil contoh tadi ya, social justice gitu. Ini sesuai nggak? Alkitab membicarakan tentang justice nggak? Oh sangat, sangat. Alkitab membicarakan tentang justice, righteousness, justice. Itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu nggak bisa dipisahkan dengan righteousness misalnya. Yesus bilang the weightier matters of the law ya. Ini apa kita coba bahas di seminar itu ya. Narasi kerajaan, the weightier matters of the law ya. Yang terpenting, yang paling bobot ya di dalam apa ini Torah, yaitu apa sih? Righteousness ya. Terus kemudian mercy dan faith atau faithfulness ya. Righteousness itu bicara keadilan kan? Keadilan ya, kebenaran, keadilan. Mercy berarti bicara tentang protection of the weak. Bicara ya ini nggak kompatibel banget dengan kapitalisme yang driven by greed. Kapitalisme yang driven by greed itu nggak ada mercy, yaitu merciless. Nah, saudara mau menghidupi ideologi yang merciless itu maksudnya. Atau kita mau menghidupi narasi kerajaan Allah yang mengajarkan tentang mercy. Ya kalau ada ideologi negara juga nggak sempurna lah ya. Tapi saudara timbang dong, ini ada kedekatan nggak dengan narasi kerajaan Allah? Kalau iya ya lebih baik kita menghidupi yang lebih dekat dengan kerajaan Allah. Karena panggilan kita sebagai warga kerajaan Allah kan di sana gitu. Komunisme, liberal, demokrasi dan sebagainya. Ya, saudara mesti ada certain kritis ya terhadap ideologi negara ini. Terus menjawab pertanyaan ini, apa ini tadi? Apa kalau begitu teokrasi gitu? Dari perspektif reform public theology, kita nggak mengencourage teokrasi, karena teokrasi itu bukan
itu model yang sangat khusus lah ya dari ini apa Israel dengan Allah, karena ini kan model pada saat itu ini ya, kita belum bicara tentang Injil yang mencapai sampai semua bangsa, sehingga di sini di dalam apa ini ya perjanjian yang lama ya, itu modelnya gereja ya adalah Israel gitu. Jadi ini seperti identik dengan bangsa. Tapi kita tahu di dalam perjanjian baru gitu, bahkan di perjanjian lama juga sudah ada antisipasinya ya. Ada orang-orang seperti Rahab gitu ya. Ada orang-orang yang bukan non Israel tapi juga di-include di dalam kerajaan Allah kan. Tapi ini jelas sekali di dalam perjanjian baru. Ini kan transcends apa ya, bukan satu bangsa ya, bukan satu etnik, tapi banyak bangsa gitu. Nah, setelah banyak bangsa, ini komunitas adalah komunitas orang percaya ya, umat pilihan Allah, bukan lagi satu bangsa tapi banyak bangsa. Sehingga nggak tepat di dalam model seperti ini kita masih mau teokrasi gitu. Teokrasi itu akhirnya ya kita entar confuse antara panggilan state and religion gitu. Antara agama dan politik itu campur aduk jadi satu. Yang seringkali terjadi adalah di dalam fallen world ya. Kalau nggak politik yang memperalat agama, atau agama yang memperalat politik, ini nggak tepat ya, saya dua-duanya nggak tepat. Karena itu model teokrasi sudah pasti bukan choice itu, bukan choice untuk kita. Itu adalah model di dalam perjanjian lama, betul gitu. Tapi kita nggak dipanggil untuk apa menghidupkan itu lagi. Precisely karena Injil sudah bergerak bagi banyak bangsa. Setelah Pentakosta, itu yang disebut Israel itu ada Israel rohani. Jadi ini sekarang mencakup segala bangsa. Kita nggak ada lagi model satu bangsa Kristen gitu ya, seperti Israel di perjanjian lama. Itu sudah selesai. Model itu sudah selesai. Sekarang kita sudah masuk ke dalam model perjanjian baru dan nggak tepat untuk masukkan teokrasi. Menjawab semua nggak ya Pak Heru ya kira-kira? Tadi terakhir ada yang kalau begitu, menurut Alkitab itu mensupport sistem pemerintahan yang model bagaimana? Apakah Alkitab juga ada endorse salah satu atau sebenarnya open terhadap semua? Sulit kan kalau teokrasi sama sekali tidak. Iya. Demokrasi oke lah, seringkali dikatakan demokrasi, katakan mungkin yang paling dekat dengan Alkitab ya, good demokrasi. Tapi saudara tahu juga persoalan di dalam demokrasi ya, kalau mayoritasnya itu kurang terdidik dan sebagainya, Pak, itu juga bukan nggak ada eksesnya gitu. Ini regardless saya pada pandangan politik saudara gitu ya, itu peristiwa Brexit itu kalau secara demokrasi kan ya, itu demokratis sih. Tapi apakah itu pilihan yang tepat atau tidak gitu? Kita tahu ya ini bicara Brexit bisa rumit, akhirnya masuk ke dalam isu politik gitu ya. Tapi saudara kan mendengar di situ apa ini namanya propagandanya menggerakkan orang akhirnya untuk choose Brexit. Ya itu orang bilang ini sudah pakai post-truth politics gitu, post-truth. Nggak penting lagi sudah ini apa datanya statistiknya itu benar atau enggak, tapi yang paling bisa termasuk menghasut emosi ya, itu ya nggak apa-apa gitu, menghasut emosi rakyat nggak apa-apa juga. Post-truth kok soalnya sudah ini post-truth politics gitu ya. Di Amerika yang nggak jauh berapa waktu lalu ada apa itu yang orang menyerbu Kapitol dan sebagainya, termasuk juga apa paradigma post-truth ya, orang membicarakan gitu. Betul nggak sih data yang disajikan ini, tepat nggak sih statistiknya? Atau banyak hoax-hoax yang diciptakan sebagai narasi-narasi yang akhirnya menghasut ini ya, menghasut apa itu sebuah bangsa. Ya again balik lagi kepada cerita Hitler. Betul nggak sih itu mereka mengatakan ini problem ini sebetulnya adalah karena orang Israel, karena orang Yahudi, karena the Jews persoalannya gitu ya. Maka kita mesti membinasakan the Jews. Ini menghasut emosi atau ini sebetulnya statistiknya betul ya kayak begitu ya. Benar nggak sih problem di Jerman pada saat itu karena memang orang-orang Yahudi yang menyebabkan masalahnya? Narasinya Hitler ini benar nggak sih sebetulnya? Atau ini post-truth? Well, post-truth sih sebetulnya baru belakangan ini ya, Soe. Tapi ternyata secara akarnya sudah bisa mendapati ini bukan sesuatu yang baru, dari dulu sudah ada, as early as dalam zamannya Yesus. Yesus itu juga disalibkan karena hasutan-hasutan kan ya. Karena orang itu dihasut emosinya. Benar nggak sih Yesus ini penyesat seperti dituduhkan? Benar nggak sih ini Yesus adalah orang yang yang menimbulkan huru-hara? Ini statistiknya benar nggak ya? Dasarnya apa ya ngomong Yesus seperti ini gitu? Itu kayak post-truth juga sebetulnya, post-truth politics gitu. Dan sudah melihat ya itu demokrasi loh sebetulnya gitu. Jadi kita sulit kalau harus
memilih gitu ya. Ya, ini namanya sistem ya. Sistem kita bisa memilih yang lesser evil atau apapun istilahnya gitu ya, bisa gitu. Tapi kita nggak bisa menutupi bahwa sistem yang katakanlah yang terbaik di dalam pilihan yang buruk itu pun namanya kita in the fallen world, ya pasti akan ada selalu pergumulan dengan yang namanya dosa. Maka lebih penting itu apa sih? Lebih penting mungkin bukan mulai sistemnya kali ya. Sistemnya kalau orang-orang di dalamnya nggak benar, sama saja. Kita orang Kristen tuh mesti menjadi garam dan terang gitu, di dalam sistem apapun gitu ya. Yesus waktu itu hidup di dalam pemerintahan penjajahan Romawi gitu ya. Yesus bukan seorang revolusioner yang dalam pengertian ini sistem Romawi kayak gini nih nggak bener gitu misalnya ya. Mari kita gulingkan itu orang-orang silat kan kayak begitu kan. Yesus kan nggak begitu ya. Tapi Yesus menjadi garam dan terang gitu. Dia mewarnai despite sistemnya yang nggak ideal lah pasti. Namanya sistem penjajahan mana bisa ideal gitu ya. Tapi Yesus memberikan warna di situ. Di dalam sistem yang terbatas seperti ini dan nggak ideal ya, masih bisa kok tetap menjadi terang dan garam gitu. Dan Yesus lebih tertarik agaknya mengurusin bagian-bagian gitu daripada menciptakan sistem yang so-called alkitabiah atau apa ya. Kita bersyukur ya, again sekali lagi bersyukur. Negara Indonesia bukan negara yang model otoriter seperti kayak di Korea Utara atau apa ya, atau China dan sebagainya. Tapi saudara coba bayangkan, kalau orang Kristen hidup di sana, bagaimana gitu? Apakah saudara nggak bisa hidup sebagai orang Kristen kecuali negara otoriter itu berubah jadi demokrasi? Baru bisa saudara namanya hidup sebagai orang Kristen. Atau saudara berpikir sebaliknya, orang kalau hidup di negara demokrasi, hidupnya pasti benar aja gitu. Kenapa? Karena ini negara demokrasi, ini sistemnya lebih Kristen. Jadi orangnya pasti lebih benar. Gitu. Yakin saudara? Yakin. Saudara yakin orang Kristen di Amerika lebih benar daripada orang Kristen di Korea Utara gitu? Yang sistemnya katakanlah lebih enggak alkitabiah daripada sistem demokrasi yang kita percaya lebih alkitabiah. Saudara yakin gitu? Kompleks kan ya pertanyaan ini gitu. Jadi kita lebih baik membicarakan bukan sistem satu negara, bukan. Tapi tanggung jawab orang Kristen ini loh, sebagai garam, sebagai terang, ini terjadi nggak sih ya? Orang Kristen ini functioning or not, regardless dia di dalam jenis pemerintahan yang apapun. Ya tentu kalau saudara adalah dipercaya sebagai orang yang di dalam dunia politik, saudara mau mengusahakan sistem pemerintahan yang lebih dekat dengan Alkitab, ya silakan gitu. Silakan kalau saudara diberikan tanggung jawab di sana. Tapi poinnya saya mau katakan, kalau itu pun kita nggak bisa mengubahnya. Tetap bisa bersaksi sebagai orang Kristen, seperti Yesus, seperti Paulus, tetap bisa bersaksi kok, despite keadaan negara yang sistemnya nggak sempurna pada saat itu, tetap bisa bersaksi. Nah ini menurut saya lebih penting daripada kita lamentasi. Kok saya hidup di dalam negara yang sistemnya kayak begini? Lebih baik jadi garam dan terang saja. Tadi Pak Billy sudah menyinggung tentang Nazi, Hitler, dan Jews ya. Nah itu tidak bisa mentoleransi kehadiran orang Jews, orang Yahudi. Nah ini berkaitan dengan konsep toleransi dalam hidup bernegara dalam Alkitab. Bagaimana konsep toleransi tersebut? Dan kita bisa langsung kan secara prakteknya adalah bagaimana sikap kita menyikapi perayaan hari raya yang di luar agama Kristen seperti mengucapkan selamat hari raya atau acara Ramadhan. Mungkin orang ini ada kesulitan gitu ya, apakah boleh mengucapkan selamat atau kau boleh ikut makan bersama dengan mereka? Ya saudara, kalau sudah terganggu konsiensnya ya saya bisa mengatakan apa, ini kan gangguan hati nurani dan gak aman untuk melawan hati nurani gitu ya kalau kita mengikuti Luther. Tapi kalau boleh sharing konsepnya secara ini ya, secara pemahaman Kristen gitu. Toleransi kan bukan berarti saya setuju ya gitu ya. Bukan berarti saya setuju dengan kepercayaannya saudara. The fact bahwa saudara bukan pemeluk agama yang itu, tapi saudara pemeluk agama yang lain, yang menyatakan bahwa kita nggak setuju kan ya dengan kepercayaan itu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa toleransi kan. Tuhan sendiri toleransi kok. Dia nggak menciptakan kita sebagai robot kan. Tuhan sendiri memberikan kemungkinan bagi manusia itu bahkan untuk tidak mempercayai Dia loh. Itu kan toleransi sebetulnya gitu. Bukan berarti Tuhan setuju ya. Panggilan bahwa orang itu harusnya percaya kepada Tuhan. Tetap panggilan itu ada. Tapi Tuhan memberikan ruang kepada manusia. Termasuk untuk nggak percaya kepada iman Yahwistik misalnya di dalam zaman Israel. Atau ini kepercayaan. Jangan lupa saya orang seringkali confuse dalam hal ini. Tuhan sebetulnya nggak toleran tuh di Israel. Loh, iya di Israel ya karena ini kan model gereja saya betul. Tapi Tuhan toleran kok kepada bangsa Mesir. Bangsa Mesir imannya kan bukan Yahwistik gitu. Bangsa Babylon
Itu Tuhan toleran loh, gitu maksudnya dalam hal ini. Saudara jangan hanya melihat seputar Israel saja, Tuhan nggak toleran gitu. Ya ini kenapa Tuhan nggak toleran di situ? Karena ini model gereja sebetulnya gitu. Kalau di dalam perjanjian lama ya. Tapi kalau ini kita terapkan menjadi model negara, harus kayak Israel pada saat itu. Wah sangat bermasalah sudah. Sangat bermasalah itu ya model teokratik seperti ini gitu. Kita lebih setuju model reform public teologi, ya orang silakan memilih agama, itu hak seseorang. Ya dia bertanggung jawab sendiri saja dengan Tuhan. Pada akhirnya nanti setiap orang akan dihakimi oleh Tuhan. Ya biarlah dia memilih sesuai dengan keyakinan. Ya toh Tuhan juga memberikan kemungkinan untuk ini gitu. Bagaimana dengan ini toleransi beragama? Ya. Nah orang kepercayaannya lain, Tuhan memberikan ruang untuk itu. Ya tentu saja dia ada perayaan yang lain dengan perayaan saudara gitu. Nggak, ya, apa yang jadi persoalan di sini? Saudara waktu mengucapkan selamat, itu bukan berarti terus saudara menyetujui iman kepercayaan, tidak. Ini namanya saya menyatakan toleransi. Gitu. Clear kan ya, saudara? Tuhan memberikan ruang kepada orang untuk memilih kepercayaannya. Tuhan berikan ruang untuk itu. Ya. Lalu dia ada kepercayaannya, ada kitab sucinya, ya, dan ada ada perayaannya, gitu. Nah waktu saya mengucapkan perayaannya, ya. Saudara nggak harus berpikir, oh berarti saya setuju dong dengan kepercayaan dia. Ya nggak harus begitu pengertiannya, tapi dalam pengertian, ya itu frameworknya adalah seperti Tuhan yang memberikan ruang kepada dia, saya juga memberi ruang gitu. Saya memberi ruang, orang boleh percaya, berbeda dengan saya. Tuhan pun memberi ruang untuk itu. Dan ekspresinya adalah, ya saya mengucapkan selamat di dalam hari rayanya. Begitu, sederhana. Ada beda ya tentu saja, saudara ini misalnya ya. Oke, mereka merayakan di dalam hari rayanya mereka, kepercayaan mereka. Saudara datang kepada ibadahnya mereka. Dengan saudara ikut menerima apa ini namanya, misalnya makanan yang dari bagian daripada perayaan itu ya. Mereka di dalam perayaan, kita juga di dalam perayaan kan bisa ada makanan juga. Nah itu hal yang bisa dibedakan, dong. Maksudnya saudara, saya pribadi juga waktu ini tetangga saya itu di Singapura itu Muslim dan ya kita saling bagi kue, saling bagi makanan. Kalau hari raya Kristen ya saya bagi ke dia gitu ya, kami bagi ke dia. Kalau hari raya Muslim ya dia juga bagi juga makanannya ke kami gitu, dan ya kita saling menikmati. Tapi saya nggak pergi ke ibadahnya mereka ya, bukan gitu. Kan ini dua hal yang kita bisa bedakan dalam hal ini gitu. Ya, saya pikir di Indonesia ini ya again kita bersyukur blessed ya ada toleransi seperti ini. By the way, saudara itu ini kalau bicara toleransi ya, bagi saya pribadi ini bukan sombong ya, bukan. Tapi toleransi di Indonesia sebenarnya lebih maju daripada toleransi di beberapa negara barat. Di negara barat itu ya, itu bisa ada konsep toleransi yang aneh sekali buat saya. Misalnya, toleransi itu kalau Natal jangan pasang pohon Natal di publik. Di publik nggak boleh pasang pohon Natal, karena itu nggak toleransi namanya dengan agama lain. Oh ini toleransi kanak-kanak bagi saya gitu. Tapi saudara perhatikan ya toleransi di Indonesia ya, bukan begini loh. Toleransi di Indonesia itu adalah waktu hari raya Kristen ya ada pohon Natal di tempat publik. Orang agama lain bisa toleransi. Ya, waktu hari raya Muslim, mereka pasang hiasan yang ya Muslim gitu ya. Terus yang nggak Muslim juga bisa toleransi. Ini toleransi yang lebih indah daripada konsep toleransi. Lu jangan pasang apa-apa, karena kalau lu pasang Natal ntar mengganggu imannya orang lain, atau yang lain juga begitu. Ntar jangan pasang apa-apa lagi, ntar mengganggu iman. Ini bukan toleransi buat saya. Ini toleransi kanak-kanak model seperti ini. Jadi lebih indah konsep toleransi itu kamu boleh mengekspresikan ya, boleh mengekspresikan kepercayaanmu, even di publik pun ya boleh mengekspresikannya, dan yang lain bisa toleransi. Nah ini toleransi yang indah buat saya, ini toleransi yang lebih menarik untuk dihidupi daripada toleransi takut-takut. Agama jangan dibawa-bawa ke ruang publik. Agama itu urusan privat gitu ya. Jangan berdoa di sekolah nggak boleh berdoa gitu ya. Jangan bawa kitab suci ke sekolah gitu ya. Kitab suci in your private closet saja, di rumahmu saja, kamu bukannya di situ, jangan bawa-bawa ke tempat umum. Buat saya ini toleransi, maaf ya terus terang toleransi agak primitif buat saya gitu.
Ini toleransi yang rendah sekali konsep seperti ini, saya. Ini nggak ada toleransi sebetulnya gitu. Ya, mari saya menghargai ya berkat Tuhan di dalam toleransi yang indah seperti yang sudah menjadi kebiasaan di negara kita gitu. Ini berkat Tuhan. Nah, ini ada berbicara tentang benturan ya atau tarikan antara panggilan di dalam keluarga secara pribadi maupun juga panggilan terhadap negara begitu. Jika kita sudah berkeluarga, bagaimana keputusan untuk misalnya speak up untuk keadilan yang mungkin meresikokan kondisi keamanan keluarga. Dan ada satu lagi yang bernada sama, Pak. Kenapa kita harus memikirkan negara dulu ketika kita sendiri lagi pontang-panting bertanggung jawab atas hidup kita pribadi? Bagaimana memberikan batasannya supaya kita tidak lalai tanggung jawab pribadi kita, tetapi juga tanggung jawab kepada negara. Saya hari ini kan nggak pernah ngomong dulukan negaramu dulu daripada keluarga. Saya nggak pernah keluar statement itu sama sekali loh. Maksudnya saya sependapat dengan saudara yang mengatakan ini ya kita ya paralel lah melakukannya. Kita sebagai warga negara kita ada tanggung jawab terhadap negara. Kita sebagai keluarga, anggota keluarga, apalagi kalau saudara laki ya seorang ayah ya saudara bertanggung jawab terhadap keluarga saudara. Kita juga ada tanggung jawab terhadap gereja sebagai orang Kristen. Kita juga adalah warga kerajaan sorga. Kita juga bertanggung jawab ini ya di dalam pemerintahan Allah, di dalam kerajaannya. Ya, jadi ini semuanya jalan paralel, bukan dirankingkan atau dibikin kompetisi gitu ya. Ya, ini kan sesuatu yang bisa jalan bareng. Nah, memang di dalam persimpangan-persimpangan hidup, kadang kita harus memilih betul ya gitu. Ya, saudara minta bijaksana Tuhan. Saya percaya ini nggak statis lah ya, nggak statis gitu. Ada saat di mana kita bisa mengorbankan keluarga bagi negara, negara bagi keluarga. Ada tempatnya. Seperti even kita bilang gereja juga seperti itu. Kadang tanggung jawab gereja kita korbankan untuk keluarga, tanggung jawab keluarga kita korbankan untuk gereja. Tapi semuanya itu berkorban untuk Tuhan, gitu kan ya. Yang semuanya itu kita berkorban kepada Tuhan. Tapi permainannya di bawah ini lincah sekali. Kadang-kadang kita juga bisa mengorbankan keluarga untuk teman misalnya. Ya. Teman saudara sakit. Nah, saudara tahu, saudara perlu besuk, saudara perlu mendampingi karena ini sudah kritis sekali. Anak saudara kepingin main hari itu, ya tolaklah dulu lah. Ini main bisa kapan-kapan. Saudara mengorbankan dulu keluarga gitu. Ini teman saya lebih urgent untuk hari ini ya maksudnya gitu ya. Untuk hari ini saya mau ketemu sama teman saya dulu karena ini penting untuk dia. Gitu. Jadi saudara mendinai waktu keluargamu, bisa saja dong seperti ini. Gitu. So ya hidup Kristen di dalam kelincahan seperti ini. Ya. Masing-masing ada waktunya. Ada waktu untuk menyangkal A demi B, yang waktu lain B demi A, yang lain lagi C demi D, D demi A, atau B demi D, dan B demi D. Wah, kompleks lah, soalnya ini lincah gitu ya. Kita masih minta bijaksana Tuhan aja kapan kita melihat prioritas yang mana yang pada saat itu adalah prioritasnya dipercayakan bagi kita gitu. Memang menarik kalau Q&A, kadang-kadang orang pengen tanya formula ya Pak Billy. Pengen tanya dapat jawaban simple, tapi hidup ini tidak simple, hidup ini kompleks dan kita memang terus perlu bergumul terus menerus. Nah mungkin saya akan tutup dengan satu pertanyaan yang eksistensial, yang lebih ke pribadi sebagai tanggung jawab. Sekali lagi berkaitan dengan tema kita hari ini dan ini cukup panjang pertanyaannya, tapi saya rasa cukup baik ya. Di dalam negara yang cukup begitu banyak kita melihat ketidakadilan terjadi, misalnya kasus 98, kasus Ahok di penjara, kasus gereja dibakar, vaksin Nusantara, gereja susah dapat izin, rasisme dari sisi agama, dan banyak sekali list lainnya. Apa kekuatannya Pak mendorong orang untuk terus-menerus memikirkan yang terbaik untuk negara? Bukankah banyak orang yang memikirkan dan melakukan yang terbaik untuk negara, atau juga dijebloskan ke penjara, dihambat? Bukankah banyak alasan kenapa kita sebenarnya menjadi malas untuk melakukan yang terbaik untuk Indonesia? Saya rasa bagus supaya kita tidak jatuh ke pesimisme ya Pak. Oke. Memang saya juga nggak mau meminimalisasikan ini ya pain atau kerugian atau ya ini sakitnya ini real sih pasti ya. Saudara sudah mencoba untuk berkorban, kok balasannya seperti ini. Ini manusiawi sekali ya, orang kecewa itu. Manusiawi sekali. Tapi begini sekali lagi ya, saya mengingatkan kita semua dalam kehidupan Kristus. Kristus dibalas positif ya waktu dia berada di dalam dunia gitu. Dia salah apa sih sebetulnya? Dia berjuang untuk apa sih sebetulnya? Apakah dia untuk dirinya
Kita tahu dia betul-betul mau memberkati, dia membawa Israel itu kepada penyembahan yang benar. Tapi apa yang dia peroleh pada akhirnya gitu. Dan kita melihat ketekunan Kristus kan di situ gitu. Dan dia memang bukan datang untuk mendapatkan penerimaan gitu. Takarlah ya kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Kita melihat teladan daripada orang-orang yang meskipun katakanlah misalnya ya, saudara tadi sebut Ahok gitu ya, Ahok setelah mengalami hal seperti itu ya. Ya dia nggak sempurna sih ya. Tapi ada certain keindahan yang saudara lihat kan ya. Dia bukan karena peristiwa itu lalu terus kemudian dia hijrah ke luar negeri gitu misalnya. Kan tidak ya. Dia tetap di Indonesia juga. Dia tetap ya di dalam panggilan yang berbeda, bukan seperti dulu lagi gitu ya. Tapi dia masih mau menjadi berkat gitu untuk Indonesia. I think itu kesaksian seperti itu sesuatu yang beautiful ya, kita bisa teladani gitu. Ya mungkin arah pertanyaan saudara ya of course ya, kita nggak dipanggil untuk di victimize gitu ya, jadi orang yang konyol gitu ya, diperos sampai habis-habisan akhirnya hancur sendiri. Dan saudara nggak dipanggil untuk menjalani narasi itu ya, tapi ya gumulkanlah gitu, gumulkanlah. Kalau memang Tuhan masih panggil saudara untuk tetap berjuang meskipun banyak kesulitan ya, kadang juga dilukai dan dirugikan ya, dan Tuhan masih panggil kita di sana. Ya lanjutkan, kecuali Tuhan memang meminta saudara untuk pergi ke negara lain gitu. Ya lain lagi gitu. Yesus pun pernah loh dia melarikan diri, bukan nggak pernah loh. Ya kita tahu di dalam waktu dia mau dibunuh oleh Herodes, itu Yusuf atas perintah ini ya Tuhan melalui malaikat, melalui mimpinnya bilang suruh ngungsi ke Mesir kan. Itu melarikan diri namanya gitu. Escape ya, flight to Egypt kan, betul kan? Ya jadi ya ada waktunya juga untuk seperti ini saya nggak harus guilty feeling juga kalau itu pimpinan Tuhan saya percaya saya di dalam ini ya, di dalam gereja mula-mula yaitu penginjilan bisa melebar sampai kemana-mana, salah satunya juga karena penganiayaan. Nah, kalau sudah baca di dalam sejarah gereja ya, kenapa itu orang-orang reform, orang-orang Calvinis akhirnya pergi ke New England dan sebagainya, mendirikan koloni-koloni di sana. Salah satunya karena penganiayaan, penganiayaan di Inggris ya. Lalu Tuhan pakai ini juga, pakai peristiwa penganiayaan untuk mengembangkan pekerjaannya di dunia yang lain, di bagian belahan dunia yang lain. Kita nggak bisa mengatakan orang-orang yang keluar dari England mendirikan New England itu pengecut semuanya. Nggak bisa bilang seperti itu. Mungkin saja memang ada yang pengecut, bisa. Tapi kita nggak bisa memutlakkan semua orang yang nggak mau stay di Inggris berarti pengecut gitu. Loh, itu buktinya kita melihat ada pekerjaan Tuhan dinyatakan di New England gitu melalui orang-orang yang ya quote unquote melarikan diri itu. Jadi things are complex ya di sini gitu. Saudara bergumul lah, saudara dipanggil di mana gitu. Kalau memang harus tetap di Indonesia, kita di Indonesia. Kalau mesti memberkati negara lain, sudah pernah atau menjadi berkat untuk Indonesia, saudara mesti menjadi berkat untuk negara lain. Ya, biarlah kehendak Tuhan terjadi kalau memang Tuhan pimpin gitu ya. Yang penting itu kita memberkati gitu.